selamat pagi rekan-rekan semua. Wah, ini pasti pada banyak yang bingung nih kayaknya ya. Kok saya mengucapkan selamat pagi ya? Jadi di sini biar nggak pada ngantuk nih, karena nih sudah jam 19.00. Takutnya nih kalau saya bilang selamat malam, wah pada ngantuk ya. Jadi saya bilang selamat pagi. Wah ini ada yang semangat banget nih udah nih di kolom chat pagi pagi pagi. Yes. Jadi buat rekan-rekan semua mungkin yang di sini boleh dituliskan di kolom chat ya yang baru pertama kali mengikuti event di HDI. Siapa nih yang baru pertama kali nih? Mungkin yang bingung nih ya, kok saya bilang selamat pagi. Jadi memang biar kita selalu semangat seperti di pagi hari ya. Nah, ini buat rekan-rekan boleh nih di open cam juga ya, biar kita bisa sambil diskusi bareng, ngobrol bareng. Dan kita di sini akan ada webinar yang dimana kita akan membahas weight loss diet. Nah, di mana di sini rekan-rekan semua pernah nggak sih mengalami diet nih yang kok nggak berhasil-berhasil ya? Apakah ini ya salahnya dari makanannya atau kurang gerak atau gimana? Ada nggak nih punya pengalaman nih? Yang dietnya saya ini sudah coba diet, kurangin makan, kurangin karbo, tapi kok nggak berhasil-berhasil nih? Ada nggak nih? Sama kayak saya nih ya, saya nyoba diet ini, nyoba diet itu kok nggak berhasil-berhasil. Nah, pagi hari ini kita akan kedatangan spesial narasumber yang kita datangkan yang sudah mempelajari eh, diet-diet, berbagai macam diet juga nantinya. Jadi rekan-rekan semua yang punya kegalauan nih ya, boleh ya disiapkan segala pertanyaannya, segala kegalauannya ya, boleh dicatat nanti karena di akhir sesi kita punya yang spesial yaitu sesi Q&A. Jadi rekan-rekan semua bisa bertanya di kolom chat nantinya ya. Karena nanti kita akan jawab juga mungkin tapi nggak bisa terjawab semua. Tapi nanti pastinya kita akan berusaha menjawab semaksimal mungkin. Nah, rekan-rekan semua di sini siapa yang antusias nih untuk ikut acara pagi hari ini? Kalau misalnya nggak ada yang tulis di kolom chat nih, kita nggak mulai-mulai deh nih ya. Antusias nggak sih? Pengen tahu nggak sih dietnya gimana aja nih? Gimana cara menurunkan berat badan? Wah, nih ada yang balas nih, Kak Lucia, saya. Wah, yang lainnya apakah semangat juga nih? Wah, pengen banget. Saya mau nurunin berat badan tapi mau berotot. Wah, ini nanti bisa ditanyakan juga ya. Karena nanti narasumber kita ini udah menjalankan itu semua dan juga backgroundnya sebagai dokter. Wah, pastinya rekan-rekan semua penasaran ya. Nah, sebelum kita mulai nih rekan-rekan semua, kita juga boleh siapkan catatan dulu. Kenapa? Karena nanti kita bisa catat nih, apa aja tips-tips yang bisa kita terapkan nantinya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya panggilkan narasumber yang spesial satu ini. Beliau adalah owner dari Klinik Wijaya Kusuma Cilacap dan juga owner dari Family Center Kesugihan Cilacap. Dan juga sudah memenangkan royalty winner, trip winner, dan juga seorang Smart Skin Advisor Advance. Kita panggilkan Eksekutif Crown Indonesia, Dr. Arwan Suryana. Halo, pagi dok. Halo Kak Lucy, pagi semuanya. Wah, ini udah pada semangat dok. Udah mau Q&A aja nih dok. Iya nih, saya lihat di kolom chat ya, lucu-lucu komentarnya ya. Ya, eh, sedikit sharing aja nih Kak Lucy. Waktu Pak Idi nawarin saya ya untuk bawa materi tentang diet ini ya, aduh, saya jadi teringat beberapa kilo waktu yang lalu ya. Beberapa kilo waktu. Bukan beberapa waktu yang lalu, tapi beberapa kilo yang lalu saat masih trial and error ya tentang diet. Dulu juga pemahaman saya, walaupun background saya tenaga kesehatan, juga dulu pemahaman saya tentang diet itu sempit. Ternyata ya learning by doing ya, setelah menjalani, setelah mencari literatur, itu saya jadi tahu diet itu apa sih, terus gimana sih yang benar, apa sih yang baik gitu loh. Makanya pada kesempatan pagi ini saya mau sharing ya pada rekan-rekan semua. Jadi Wah, ini yang kita ini tunggu-tunggu dok. hanya Nah, ya, kita tunggu-tunggu, kita tunggu-tunggu dari tadi dok. Nah, mungkin waktu ya. dan tempat saya serahkan ke dok Nah ya. Terima Oke, kasih terima kasih Kak dok. Lucy. Ya, Bapak Ibu rekan-rekan, saya memang pakai jas putih ya, karena disuruh panitia pakai jas putih ya. Tapi Zoom meeting kali ini santai aja ya. Kalau misalnya di tengah saya membawakan materi, ada pertanyaan, boleh silahkan langsung ditulis di kolom chat
ya. Nanti takutnya lupa. Dan biar kami juga bisa melihat, oh ada pertanyaan, oh pertanyaan ini. Oke. Dan saya sih berharap kita semua bisa berbagi di sini, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Oke. Ya, langsung aja, Ko Alvin, slide. Ya, ini adalah judul yang diberikan oleh panitia ya buat saya. Weight loss diet. Ya, diet untuk menurunkan berat badan. Mana sih yang terbaik buat kita, buat saya dan buat Anda? Oke. Sebelumnya pasti saya yakin apalagi kaum perempuan nih ya, 99,9% pernah mengalami ini ya. Slide. Ya, siklus diet ya. Habis makan nih, ya ada acara ulang tahunan atau makan all you can eat ya atau makan yang manis-manis, dessert, es krim, selesai makan nyesel ya. Aduh, kok bisa masuk semua ya? Itu ya. Aduh, gue harus diet nih. Gak bisa nih, gue harus diet nih. Apalagi kalau libur anak sekolah ya. Aduh, timbangan udah ke kanan nih ya. Aduh, dietlah diet ya. Semangat ya diet ya. Tapi ya di tengah perjalanan ngelihat makanan yang menggoda, apalagi makanan kesukaan, ya udahlah sekali-sekali. Dietnya mulai besok aja ya. Padahal sekalinya sekali bukan sekali setahun, sekali sebulan, sekali seminggu, bahkan sekali 2 hari mungkin ya. Akhirnya yang sekali-sekali itu menjadi berkali-kali itu. Atau ada juga nih yang kayak gini setelah saat diet, light saat diet nih. Nah, ya karena mungkin belum mendapatkan informasi yang pas, yang tepat itu ya, dianggapnya kalorinya sudah banyak terpotong ya, seperti ilustrasi pizza ini ya. Biasanya makan 6 potong, sekarang 3 potong aja, tapi 3 potongnya 3 potong besar ya. Ini ilustrasi aja sih sebenarnya. Katanya roti gandum itu lebih baik dari roti tawar ya. Jadi saya gantilah jadi roti gandum. Padahal sih sebenarnya nilai kalorinya sama aja. Akhirnya inilah yang membuat para pelaku dia itu berhenti di tengah jalan. Karena apa? Kok bobotku nggak kurang-kurang ya? Kok tujuanku nggak tercapai ya? Atau ada juga yang punya pengalaman seperti ini. Next. Nah, ini semangat 45 berkobar-kobar ya. Karena mungkin biar pinggangnya itu lebih slim ya hari pertama, ya hari kedua, hari ketiga, minggu pertama, minggu kedua, ketiga. Begitu ketemu godaan atau putus asa di tengah jalan karena bobotnya nggak turun-turun, akhirnya diet mayonya berubah jadi mayoritas gagal. Ya, oke slide. Jadi diet itu apa sih? Slide. Ya, ini adalah mitos atau fakta yang kita tuh sering temui, ya. Nah, makan di malam hari membuat berat badan naik. Ada yang setuju atau ada yang nggak setuju? Ya, ini mitos atau fakta? Ya, kalau sih setuju katanya ya, fakta ya. Oke, Kak Siska juga bilang fakta. Oh, mitos. Oke, ada yang bilang mitos ya. Oke. Fakta ya, lebih banyak fakta ya. Oke, nanti kita bahas ya. Oke, biar penasaran. Terus semakin sedikit lemak semakin baik. Ya, semakin sedikit lemak semakin baik. Jadi tiap hari makan pepaya, buah nanas ya, tinggi serat ya sampai lemak itu tidak dimakan sama sekali ya. Oke, disimpan dulu dalam hati ya, mitos atau fakta ya. Lalu pengecilan area tubuh tertentu bisa dilakukan dengan diet dan olahraga. Ya, aku udah olahraga, aku udah diet, pasti bisa nih. Lenganku ini pasti bisa mengecil. Ya, oke, mitos atau fakta ya. Oke, slide. Olahraga berlebihan kurang efektif menurunkan berat badan. Ya, jadi nge-gymnya 5 kali seminggu, half maratonnya 2 kali seminggu. Wah, over ya. Kurang efek. Tapi ada juga yang merasa udah olahraga ini itu kok berat nggak turun-turun ya. Oke, mitos atau fakta ini. Ya. Lalu, nah ini nih, makanan organik dan bebas gluten membantu tubuh kita tuh turunnya berat badannya lebih cepat dibanding makanan olahan. Ya,
Ya, seperti tadi, roti gandum katanya lebih baik daripada roti tawar putih. Ya, ini mitos atau fakta. Oke, slide. Jadi diet itu sebenarnya apa sih? Ya, ada yang tahu diet apa? Boleh tulis di kolom komentar supaya siapa tahu kalau memang sudah ada yang pas mengerti tentang diet, kita boleh akhiri Zoom ini. Berarti udah pinter ini. Boleh ada yang komen? Satu dua orang? Oh, diet itu apa sih? Ngurangi porsi makan. Oke, nurunin berat badan. Oke, apalagi? Mungkin punya pendapat lain? Oh, wah, ini lebih ilmiah ya, mengatur kalori makan. Pengaturan pola makan, defisit. Oke, thank you semuanya. Slide. Oke, jadi diet itu berasal dari bahasa Yunani, diatia namanya, ya. Sebelumnya saya mohon izin, mungkin ada teman sejawat saya dokter di sini atau yang punya background gizi, gizi klinik, mohon izin saya menyampaikan materi ya. Jika ada kekurangan, saya bersedia untuk dikoreksi ya. Jadi cara hidup, cara hidup itu dari Yunani ya. Yang namanya cara berarti kan ada pola, ada aturan ya. Nah, diet itu sebenarnya pola makan yang cara kita makannya, jenis makannya, frekuensinya, waktunya diatur terlepas dari tujuan kita untuk menurunkan atau menstabilkan atau bahkan untuk menaikkan berat badan ya. Jadi kita mesti samakan persepsi kalau diet itu tujuannya bukan hanya untuk menurunkan berat badan ya. Jadi diet itu sebenarnya mengatur pola makan ya. Karena ada diet untuk menaikkan berat badan. Seperti tadi ada yang di kolom komentar ya, ingin menurunkan berat badan tapi menaikkan massa otot. Nah, ya, itu makanya diet itu mesti kita persepsinya dikembalikan ke yang benar ya, pola makan yang caranya diatur, makanannya pun diatur. Slide. Nah, diet ini pada tiap orang itu berbeda-beda. Jadi saya sama Kak Lucy atau saya sama Pak Idi itu berbeda dietnya. Tergantung apa? Tergantung usia. Ya, di antara kami bertiga kayaknya yang paling muda kan Pak Idi ya. Ya, jadi diet Pak Idi sama saya berbeda itu ya, tergantung usia. Nggak mungkin yang sudah lansia dietnya tinggi lemak, tinggi karbohidrat kan beda ya. Nah, tergantung juga dari tinggi badan dan berat badan. Seperti saya bilang tadi, ada pengaturan pola makan untuk menaikkan berat badan. Ya, jadi kalau yang kurus, yang underweight lah istilahnya ya, itu justru dietnya harus untuk menaikkan berat badan itu ya. Lalu kondisi apa lagi? Kondisi fisik. Nah, kesehatan kita berbeda-beda ya setiap orang ya fisik status fisik kesehatan status kesehatan ini beda-beda. Ada yang sehat-sehat aja, ada yang punya penyakit tertentu, ada yang punya alergi. Nah, ya ini ada di poin selanjutnya. Kesukaan kita juga berbeda-beda. Jadi diet itu sebenarnya bukan membatasi saja atau menghindari saja. Kita bisa kok makan makanan yang kita sukai. Karena seharusnya mengatur pola makan itu harus menyenangkan. Ya, bukan bikin menderita. Oke. Dan ada ajaran agama atau kepercayaan tertentu sehingga dietnya berbeda pada satu golongan agama. Ya, slide. Oke. Jadi kita samakan ya persepsi kita tujuan diet itu bukan hanya untuk menurunkan berat badan, ya. Tujuan diet yang sebenarnya adalah sehat, ya. Berat badan yang stabil itu adalah bonus. Efek samping. Berat badan yang turun itu adalah bonus. Jadi tujuan diet yang utama adalah sehat. Nah, seberapa panjang, seberapa lama upaya kita sehat, sampai kapan mau kita sehat, ya tentu saja seumur hidup. Makanya mengatur pola makan itu harus seumur hidup. Jadi bukan diet yang sementara waktu yang hanya sekian bulan lalu terus kembali ke habit yang awal. Tidak. Tapi diet itu gambaran besarnya adalah mengubah cara hidup kita ya. Lifestyle changing. Oke, slide ya. Kalau kita udah melihat gambaran besar kita tujuan diet
kita adalah untuk sehat, ya, maka kita harus tahu mengenali tubuh kita sendiri. Mana yang memang kita butuhkan, mana yang hanya sekedar kita inginkan. Itu ya. Kalau kita sudah mengenali tubuh kita dengan baik, kita akan tahu kok ini kebutuhan atau ini hanya keinginan ya. Jadi bukan mengatur finansial aja, wants and needs ya, tapi mengatur pola makan pun harus ya. Oke, dan butuh kesabaran, butuh waktu karena tujuannya adalah sehat dulu ya. Nih, ya lihat nih. Laptop aja butuh 25 tahun supaya bisa selangsing ini ya. Jadi ya ngerti ya kenapa diet itu butuh waktu, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun ya. Oke, slide. Nah, kalau diet kita benar, Bapak Ibu rekan-rekan, maka kita nggak butuh obat sebenarnya. Ya, karena apa? Karena metabolisme kita jadi baik. Sel-sel kita, sel-sel yang rusak itu di metabolisme sehingga dibangun sel-sel yang baru. Regenerasinya berjalan dengan lancar sesuai dengan waktunya. Ya, tapi kalau diet kita salah, ya obat pun tidak bisa membantu. Nggak ada gunanya obat. Ya, oke. Jadi slide. Nah, jadi supaya semuanya baik, supaya tubuh kita, kulit kita, wajah kita terlihat baik, ya makanlah yang terbaik, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya slide. Jadi, Dok, diet yang baik untuk saya itu apa sih? Ya, oke. Sebelumnya nih, saya pengen masukan dari rekan-rekan. Yang rekan-rekan tahu diet apa ada apa aja diet. Ya, akses akses terhadap informasi edukasi kan sudah terbuka luas ya melalui internet. Mungkin ada yang bisa. Oke. Apa aja sih jenis-jenis diet yang rekan-rekan tahu? Wah, pinter-pinter ini ya. Aduh, saya jadi minder. IF. IF itu apa ya? Kalusi, IF, lalu keto, diet gluten, diet karbo. Ini banyak ini ada nih. TWSIF, keto, omat, mayo. Wow, luar biasa pengetahuannya ya. Ini udah dicoba semua kali ya? Atau hanya sebatas tahu? Oh, dia 7 hari turun 3 kilo, tapi water fasting 2 hari. Waduh, defisit kalori, DEBM. DEBM ini kalau nggak salah diet enak, bahagia, menyenangkan ya. Ya, harus menyenangkan. Ini intermittent fasting. Ya, oke. Okay. Good combining. Oke, terima kasih rekan-rekan ya. Saya akan membahas beberapa diet yang memang sering terdengar di telinga kita atau sering kita baca ya. Tapi saya hanya membahas superficial saja ya. Jadi hanya uh, kulitnya aja ya karena saya bilang tadi setiap orang itu berbeda-beda dietnya ya. Oke, slide ya. Yang pertama itu adalah ya ada yang pernah dengar ya diet paleo ya. Oke, mungkin ini nggak terlalu awam istilah diet paleo ya. Jadi diet paleo ini adalah diet zaman batu, zaman purba. Ya, oh ya tahu. Oke, good. Diet zaman purba ya di mana kehidupan zaman purba tersebut dulu kan belum ada pabrik, belum ada industri ya. Jadi kita mau makan kita harus nanam. Kita mau makan hewan kita harus berburu. Dan minim sekali proses pemanasan. Biasanya dibakar, dikukus, direbus, mungkin seringnya dibakar ya, diasapkan karena dulu nggak ada panci ya, zaman purba nggak ada belum ada panci sama wajan ya. Oke, jadi diet paleo ini adalah diet zaman batu. Nah, karena zaman batu, diet ini mengadaptasi pola makan kehidupan zaman purba, yaitu makanannya biasanya makanan mentah. Kalaupun dimasak, itu hanya biasanya dipanggang, dibakar, dikukus. Jadi benar-benar minim proses pemanasan dan biasanya memilih makanan itu seperti daging, ikan, sayur, ya, gitu ya. Nah, siapa sih orang-orang yang cocok melakukan diet paleo ini? Iya, ya. Biasanya yang melakukan diet paleo ini orang-orang yang punya eh, status kesehatan sedang terganggu ya, atau mereka yang memiliki penyakit seperti
DM, diabetes, jantung, stroke, ya itu ya. Karena memang multiple sclerosis gitu dan memang orang-orang yang menurunkan berat badan karena memang raw food kan nggak pakai bumbu ya, nggak pakai bumbu. Jadi termasuk garam. Garam itu kan menyebabkan retensi cairan. Ya, jadi menambah berat badan juga. Makanya biasanya mereka melakukan diet paleo ini. Nah, setiap diet apapun itu pasti punya kelebihan dan kelemahan. Kelemahan itu akan muncul kalau memang diet itu dilakukan secara over, ya, terutama waktunya, ya, atau pengaturan makanannya sangat ketat, ya. Nah, pada diet paleo ini, ya, karena dibatasi biasanya hanya ikan, daging, sayuran itu biasanya kekurangannya kalau dalam jangka waktu lama atau terlalu ekstrim itu kekurangan nutrisi. Ini hampir di semua diet ya bisa beresiko kekurangan nutrisi, terutama nutrisi mikro. Ya, kalau makro kan karbohidrat, lemak, protein ya, seperti rekan-rekan tahu. Tapi kalau mineral kayak seperti seng, zat besi, kalsium, kalium itu kan nutrisi mikro ya. Sedangkan memang jumlahnya kecil, sangat kecil dibutuhkan, tapi sangat dibutuhkan oleh tubuh dan kalau kurang mengganggu metabolisme yang pada akhirnya menyebabkan penyakit ya. Nah, hati-hati untuk menderita gagal ginjal karena konsumsi daging dengan protein yang berlebih juga tidak bagus ya, gitu ya. Nah, oke, itu diet paleo. Lalu slide diet yang kedua itu adalah diet keto. Iya, ini pasti udah pada sering dengar ya diet keto ya. Ini sempat viral beberapa waktu lalu ya kalau nggak salah ya karena memang ada artis yang melakukan diet keto ya. Keto ini asalnya dari ketosis sebenarnya. Jadi prinsip dari diet ini untuk menciptakan kondisi metabolisme yang disebut ketosis. Jadi apa sih ketosis? Ketosis itu pembentukan keton dari pembongkaran gula di tubuh kita ya. Jadi kalau kita kan punya cadangan energi di tubuh ya dalam bentuk gula. Kalau gulanya dibongkar secara berlebihan akan menyebabkan keton meningkat ya. Oleh karena itu pada diet keto ini benar-benar mengurangi, membatasi karbohidrat karena memang tujuannya untuk membongkar cadangan gula di dalam tubuh kita ya. Jadi mereka pelaku diet ini hanya makan makanan yang tinggi lemak dan protein ya. Karena menurut mereka makanan-makanan yang ada pun sudah mengandung karbohidrat. Bahkan buah-buahan saja mereka sangat membatasi. Buah yang boleh itu biasanya buah yang lemaknya tinggi, asam lemaknya tinggi, seperti contohnya alpukat ya. Oke, slide. Nah, keuntungan dari diet ini adalah ya tentu saja karena cadangan gula kita dibongkar secara maksimal, secara berlebih, otomatis yang mau menurunkan berat badan secara cepat ya bisa melakukan diet keto ya. Keuntungannya menurunkan berat badan secara cepat dan efektif. Nah, pada penderita diabetes mellitus, diet ini mampu untuk mengontrol kadar gula darah. Karena apa? Karena ya tadi membatasi karbohidrat yang masuk ya. Nah, ada penelitiannya juga diet keto ini mengurangi angka kejadian kejang pada penderita epilepsi. Jadi pada Bapak Ibu rekan-rekan yang punya putra putri atau saudara yang menderita epilepsi boleh menyarankan melakukan diet ini ya. Terus efek positif dari diet keto ini kulit itu bebas jerawat atau berkurang. Karena apa? Karena ini fakta ya. Sebenarnya jerawat itu penyebabnya bukan cuma karena kita makan lemak berlebih, no, tapi gula yang berlebih, karbohidrat berlebih. Karena karbohidrat berlebih itu disimpan akan jadi lemak. Nah, itu yang menyebabkan kulit kita jadi berjerawat. Ya, tapi sayangnya diet keto ini tidak bisa kita lakukan dalam jangka waktu panjang, terutama pada penderita diabetes. Karena apa? Karena akan mengganggu fungsi ginjal, ya. Jadi gangguan fungsi ginjal terutama pada pasien diabetes. Pada pasien diabetes itu kan salah satu eh, kerusakan organ itu kan
ginjal ya biasanya ya. Nah, ini mesti hati-hati ya. Terus pada penderita diabetes juga hati-hati melakukan diet keto, terutama mereka yang menggunakan insulin. Karena nanti gula darahnya bisa drop, bisa turun di bawah normal. Sedangkan kalau gula darah yang sering turun, hipoglikemi, itu merusak otak. Ya, makanya gangguannya biasanya gangguan konsentrasi, sakit kepala, terus nyeri otot karena keton yang berlebihan. Itu ya, saya pribadi kalau saya kelaparan dalam jangka waktu lama, itu pasti otot saya pegel-pegel. Nah, disitulah alarm tubuh saya bekerja. Ya, berarti memberikan sinyal bahwa saya kekurangan karbohidrat. Berarti proses ketosis, glikogenolysis dalam tubuh saya itu berjalan terlalu banyak. Ya, itu ya. Oke, nah kekurangan lain atau diare. Kenapa bisa diare? Karena tadi tinggi lemak. Nah, kalau lemaknya terlalu tinggi, kan biasanya pelaku diet keto itu makan daging ya, daging merah, daging unggas, itu ya, telur. Nah, empedu di sini bekerja keras untuk memetabolisme lemak tadi. Akhirnya apa? Akhirnya bisa sampai radang empedu, batu empedu, sembelit karena kekurangan serat. Kan mereka membatasi buah ya, atau bahkan diare karena lemak yang terlalu tinggi. Nah, kekurangan diet keto yang paling sering adalah binge at eating. Ya, jadi kalau nonton drakor, bukan drakor aja, binge watching ya. Jadi binge at eating apa? Hunger. Jadi kayak orang kelaparan. Kalau stop mendadak, kecenderungan makan berlebihannya malah meningkat. Jadi sangat lapar jadinya, ya. Ini karena memang prosesnya hormonal, ya. Ada proses hormonal. Kalau kalau pelaku diet ini terlalu ekstrim, tubuh tuh ngasih sinyal, hai, kamu tuh kurang karbohidrat, maka akan mengeluarkan suatu neuropeptide atau hormon NPY yang memberikan sinyal kamu butuh karbohidrat lebih. Akhirnya apa? Akhirnya kita makannya jadi berlebihan karena hormon tadi, sinyal dari hormon tadi. Ya, oke next. Nah, tadi ada yang jawab nih, IF ya, light ya, intermittent fasting. Ya, sesuai namanya, fasting adalah puasa dan intermittent adalah waktu tertentu ya. Biasanya nih pada IF ini adalah ada jendela makannya. Ya, jendela makan itu beberapa jam yang dimana kita bisa makan. Ya, nah ini biasanya jendela makannya 16:8 ya. 16:8 itu apa sih? Nah, ini dia. Ya, jadi puasanya jangan kebalik ya. Puasanya 8 jam, makannya 16 jam. Nanti diklaim IF ini dietnya nggak bagus ini ya. Gagal ini saya IF. Ya iyalah orang jamnya kebalik ya. Jadi 16 jam berpuasa ya. Biasanya jam 8 malam atau ada yang lebih mundur jam 6 malam tergantung jendela makan ya. Ada yang 16:8, ada yang 24 ya, itu ya. Ada yang baru pemula biasanya lebih mundur ya. 14:10 ya. Jadi lebih banyak waktunya untuk berpuasa ya. Nah, setelah itu nanti pagi 16 jam kemudian biasanya pagi baru mulai makan ya. Oke, slide. Nah, ya. Nah, intermittent fasting ini sekarang banyak digemari ya. Sebenarnya ini udah ada dari dulu, cuma sekarang viral karena salah satu pelakunya adalah seleb terkenal. Ada yang tahu siapa intermittent fasting? Ya, itu ada siapa yang berotot ya? Aderai, Aderai. Terus yang podcast Deddy Kobusier, bener ya. Mereka adalah para pelaku intermittent fasting. Biasanya memang karena menurut mereka, nah nanti ada saya bahas ya, kenapa mereka melakukan intermittent fasting sampai saat sekarang ya. Nah, tujuannya itu sebenarnya menurunkan kadar gula darah ya, karena memang gula yang berlebihan tadi saya bilang disimpan jadi lemak ya. Saat kita puasa ya, tubuh itu jadi sensitif ya, insulin itu jadi sensitif ya. Jadi dia langsung sensitif tuh. Begitu ada gula, set, langsung ditangkap terus dimakan. Itu ya akibatnya apa? Gulanya turun ya, turun. Nah,
keuntungan dari intermittent fasting ini adalah waktu kita puasa itu tubuh dalam tanda kutip tuh dipaksa untuk autofagi. Jadi sel itu secara mandiri memakan dan mencerna sel-sel yang rusak. Itu makanya salah satu keuntungan IF ini adalah apa? Membuat awet muda. Itu makanya Aderai ya walaupun udah kepala 5 lebih, tapi wajahnya kok kayak nggak berubah dari dulu ya. Selain memang beliau eh, olahraga angkat beban ya, tapi beliau juga pelaku IF ya itu ya. Nah, tapi IF pun punya kelemahan. Itu apa? Slide. Sorry sorry, nggak benar. Eh, IF ini nggak boleh dilakukan pada ibu hamil ya, dan menyusui juga anak-anak yang sedang masa pertumbuhan. Sebaiknya jangan, ya sebaiknya jangan. Karena apa? Karena jendela puasanya yang terlalu panjang sehingga dikhawatirkan ibu hamil, ibu menyusui anak-anak itu kekurangan nutrisi baik makro maupun mikro, ya. Pengidap diabetes mellitus tipe 2 itu boleh melakukan diet ini. Cuma jangan terlalu ekstrim dan harus memantau kadar gula darahnya supaya jangan drop gitu. Tapi pengidap diabetes mellitus tipe 1 yang sakit gula tipe 1 itu yang anak-anak ya, yang ketahuan dari anak-anak yang insulin dependent, jadi yang harus pakai insulin, nah itu tidak boleh lakukan IF. Ya, karena mereka menggunakan insulin terus. Ya, nanti gulanya drop akhirnya. Ya. Nah, hati-hati juga buat rekan-rekan yang punya sakit mah sampai GERD ya. Oke, kalau mau coba boleh. Ya, kalau mau coba boleh, tapi saran saya jendelanya yang pendek-pendek dulu saja. Ya, seperti tadi 14:10 ya. Supaya nanti rekan-rekan bisa mengenali sendiri lah tubuhnya. Oh, jam segini lambung saya udah nggak enak. Nah, berarti mungkin bisa mundur jendela puasanya ya lebih atau jendela berbukanya itu lebih lebih panjang gitu ya. Hati-hati. Tapi kalau sudah sampai jendela yang paling kecil sekalipun tetap muncul keluhan mual, kembung, ya berarti diet ini kurang cocok untuk rekan-rekan yang punya masalah GERD atau sakit lambung. Diet selanjutnya slide ini pasti belum pernah dengar ya, diet Atkins. Ya, ini kenapa belum pernah dengar? Karena ini memang jarang sekali nih yang melakukan karena diet ini ribet ya. Prinsipnya sebenarnya sama, diet rendah karbohidrat dan tinggi protein dan lemak. Cuma diet ini ribet ya karena dia ada 4 fase ya. Jadi selama 2 minggu kita konsumsi karbohidrat 20 gram itu fase induksi. Nanti ada fase berikutnya, fase balancing, ada lagi aturannya. Kita boleh menambahkan karbohidrat ini. Misalnya kayak sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan. Nanti setelah beberapa waktu tertentu masuk ke fase berikutnya, fine tuning. Ada lagi makanannya, apa yang ditambahkan. Nah, ini diet ini ribet ya, karena memang benar-benar diatur ya. Nah, kelemahannya ya karena ribet, tapi keuntungannya prinsipnya sama dengan diet sebelumnya ya, untuk menurunkan berat badan dan juga membatasi gula yang masuk. Oke, slide. Oke, diet yang selanjutnya adalah DASH ya, DASH ya. Ini khusus untuk penderita hipertensi ya. Ya, yang kakek neneknya, bapak ibunya atau suami istrinya boleh mencoba ya. Nanti tentang detail diet DASH itu sudah banyak literaturnya ya di internet, bisa dicari sendiri atau lebih pasnya bisa konsultasi dengan ahli gizi klinik ya. Itu ya, baik di rumah sakit maupun di klinik-klinik yang ada ya. Tujuannya apa? Ya karena untuk hipertensi yang mengurangi tekanan darah ya, jadi membatasi jumlah garam yang masuk, juga eh, lemak itu, lemak dan karbohidrat ya, karena penderita hipertensi itu bisa hipertensi yang tidak terkontrol itu bisa mengakibatkan stroke, jantung, gagal ginjal ya. Jadi plak di pembuluh darah itu makin tebal. Makanya diet DASH ini dilakukan selain menurunkan tensi juga mengurangi penimbunan plak dalam pembuluh darah ya. Oke, slide. Oke.
Ini adalah diet yang berikutnya. Ini pasti udah ada yang pernah dengar ya, Mediterania. Ya, Mediterania ini ya sesuai namanya ya, daerah Mediterania. Jadi diadaptasi dari kebiasaan masyarakat Yunani, Yunani, Itali, Spanyol, daerah-daerah Mediterania. Di sana sebagian besar mereka hanya memakan ikan, unggas, itu ya, buah-buahan. Jadi yang menonjol dari diet Mediterania ini makanannya adalah biasanya mereka hanya mengkonsumsi sayuran dan ikan. Itu ya, sangat-sangat membatasi daging merah, daging dan produk turunannya seperti susu keju itu jarang. Biasanya mereka makan itu hanya sebulan sekali. Ya, nah salah satu artis besar ya, artis besar itu Victoria Victoria Beckham, ada yang tahu ya. Sebenarnya nggak saklek dia melakukan ini sih, tapi dia alkali ya, tapi perinsipnya sama Mediterania juga. Jadi Victoria Beckham itu hanya memakan ikan yang dibakar sama sayur. Ya, dan itu sudah puluhan tahun ya. Ya, udah lihat kan ya hasil yang puluhan tahun seperti itu ya. Makanya tadi jangan mau kalah sama laptop ya. Oke. Nah, eh, sama seperti eh, diet-diet yang sebelumnya, tentu saja diet Mediterania ini punya kelemahan ya. Salah satunya ya tadi kekurangan nutrisi karena kan tadi hanya terutama mikronutrisi yaitu kalsium ya karena mereka kan benar-benar nggak makan daging, daging tuh paling banyak 1 kali sehari, susu keju pun seperti itu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini ada yang pernah tanya sama saya, lalu dokternya pakai diet apa? Ya, saya sudah beberapa kali mencoba dulu ya. Mayo pernah, terus militarian diet yang cuma 7 hari pernah ya. Pada akhirnya setelah saya membaca itu saya mengerti, saya udah punya gambaran besar bahwa tujuan kita diet olahraga itu gambaran besarnya apa? Supaya saya bisa tetap sehat, bisa tetap aktif tanpa alat bantu, tanpa memiliki penyakit-penyakit yang serius degeneratif sampai usia saya tua nanti. Jadi kalau kita sudah punya gambaran besar itu, maka kita akan mengatur pola makan kita itu happy, ya, dan tidak akan merasa craving, terlalu ingin sesuatu itu, ya. Saya saya pun sampai sekarang masih mengkonsumsi makanan yang saya suka. Contohnya mie instan, ya. Siapa sih yang di sini nggak anu ya, nggak pernah makan mie instan ya? Pasti, ya. Nah, saya pun masih makan mie instan, tapi hanya sebulan sekali. Itu karena gambaran besar saya sudah sangat kuat di dalam otak saya. Itu saya pengen ini sampai usia tua nanti. Makanya itu saya membatasi benar-benar produk hewan. Ya, kalau dibilang vegetarian bolehlah gitu ya. Jadi produk hewan yang saya makan saat ini hanya telur. Tuh. Itu pun hanya putihnya aja. Putihnya biasanya kalau sehari itu 3 putih telur ayam kampung, 1 kuningnya. Tapi pun sekarang saya udah mengurangi hanya 2 butir telur gitu. Ya, kenapa? Memang sengaja ya dok? Enggak sengaja. Itu awalnya memang karena saya di Cilacap, jarang daging, ya, jarang masak daging, jarang beli daging juga. Jadi dan daerah pesisir, jadi kami lebih banyak mengkonsumsi hewan laut. Tapi lama-lama saya udah nggak kepingin hewan laut. Akhirnya nggak tahu kenapa ya jadinya saya pengennya sayur aja itu. Dan saya pun makan telur itu ya karena untuk mencukupi aja supaya protein saya nggak kurang. Tapi kalau susu, keju itu sebisa mungkin saya hindari ya. Itu ya karena keju pun itu produk turunan ya. Itu melalui proses pembuatan ya. Nah, vegetarian itu ada macam-macam ya. Mungkin teman-teman pernah tahu ya. Ada yang lakto vegetarian, sesuai namanya lakto susu. Jadi mereka memang tidak mengkonsumsi daging, tapi bisa masih mengkonsumsi susu dan keju. Ada juga yang ovo vegetarian, seperti saya masih mengkonsumsi telur ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ada yang sedikit. Lalu ada juga yang gabungan lakto ovo vegetarian. Jadi masih minum susu, masih makan telur ya. Ada juga yang
sebenarnya ini nggak kurang cocok ya dibilang vegetarian ya, karena VG itu kan vegetables ya dari kata sayur, tapi ya nggak apa-apa lah. Pescatarian, pes sesuai namanya pes dari unggas. Jadi mereka mungkin hanya makan ayam atau makan ada burung dara itu ya, tapi ikan, hewan laut selain ikan itu nggak dimakan ya. Nah, ada lagi vegetarian yang sama sekali tidak memasukkan produk hewan dalam menu dietnya, yaitu vegan atau vegan. Ya, vegan ini ternyata ada macam-macam juga kan. Ada gluten free vegan, jadi sama sekali nggak makan roti, nggak makan mie, nggak makan makaroni, pasta dan sebagainya. Ya, ada juga yang raw vegan, jadi mentah. Ya, mentah. Jadi nggak ada yang dimasak gitu ya. Dan ada juga vegan yang memang karena ajaran agama dan aliran kepercayaan tertentu ya. Terutama yang saya tahu, umat Konghucu ada yang dalam satu waktu itu mereka tidak boleh sama sekali mengkonsumsi produk hewan, bahkan bawang saja nggak boleh gitu ya. Kan seperti di awal saya bilang, diet itu juga ada yang berdasarkan agama atau kepercayaan tertentu. Itu manfaatnya vegetarian banyak sekali ya. Salah satu yang paling saya suka itu adalah mengurangi inflamasi sel atau peradangan di sel. Semua sel, baik itu sel pembuluh darah, sel kulit, sel jantung, sel paru, semua sel. Karena apa? Karena memang ada literatur ya yang mengatakan kalau memang kita dari kecil aja kita sudah terbentuk plak pembuluh darah ya. Nah, kalau ditambah lagi dengan konsumsi daging ya atau turunannya itu akan menambah cepat atau menambah tebal pembentukan plak di pembuluh darah itu ya. Sehingga makin bertambah usia makin besar resikonya untuk menderita sakit jantung atau stroke ya. Lalu ya memang vegetarian ini adalah gaya hidup ya. Jadi otomatis bonusnya berat badan stabilnya pun waktunya lebih panjang ya. Kalau keto, diet keto tadi 6 bulan aja udah kelihatan langsing. Kalau vegetarian mungkin berapa tahun baru kelihatan langsing. Saya sendiri setelah 3 tahun menjadi vegetarian itu turunnya hanya 2 kilo. Itu turunnya hanya 2 kilo. Tapi susah naik gitu. Karena apa? Karena habitnya sudah dipertahankan seperti itu. Makanya berat badannya stabil gitu. Kalaupun naik 2 kilo itu hanya waktu mohon maaf saya siklus menstruasi saya datang itu. Tapi yang saya rasakan diet vegetarian ini yaitu berat badan stabil walaupun prosesnya lebih lama ya. Terus kulit juga jadi lebih bagus ya. Kulit lebih bagus. Tadinya saya berjerawat ya, selain pakai biskin ya, eh, jadi munculnya hanya saat saya menstruasi aja itu pun cuma 1 2 aja gitu ya. Nah, seperti diet yang lain, vegetarian pun jika dilakukan secara salah atau ekstrim itu punya efek samping yang tidak enak, yaitu apa? Yaitu kekurangan gizi tadi ya. Ini ada fakta dari Jurnal Gizi Klinik Indonesia 2015 yang meneliti status gizi dari vegetarian di Jogja ya. Jadi nggak jauh-jauh ya di Indonesia, di Jogja ya, bukan di luar negeri ya. Pada pelaku diet vegetarian, terutama lakto-ovo vegetarian dan vegan, bahkan vegan, ternyata tidak ditemukan kekurangan eh, mikronutrien itu. Karena apa? Karena vegetarian itu tidak cuma makan 1 2 jenis sayuran, 1 2 jenis buah, tapi bermacam-macam sehingga saling melengkapi itu ya. Cuma disarankan di sini kelompok vegan memperhatikan asupan vitamin B12 ya. Jadi dengan menambah tempe katanya. Jadi tempenya pada kelompok vegan harus ditambah jumlahnya supaya nggak kekurangan vitamin B12. Tuh. Oke. Ya, jadi udah jadi jelas atau tambah bingung? Ya, oke, slide. Apapun diet yang kita lakukan, ya, tujuannya slide adalah untuk sehat, ya. Jadi turunkan berat badan secara sehat, bukan secara cepat, gitu. Karena apapun yang terlalu cepat itu pasti tidak
baik. Jadi sesuaikan dengan, ya, satu lagi kalau diet itu harus Anda sesuaikan dengan aktivitas fisik Anda. Ya, saya pernah melakukan intermittent fasting (IF), ya, ternyata kurang cocok untuk saya. Ya, bagi Anda yang punya smartwatch itu ya bisa dimanfaatkan, itu kan bisa dilihat ya ternyata kalori harian yang terbakar itu berapa. Nah, Anda bisa berpatokan dari situ untuk menurunkan kalori, ya. Jadi dihitung-hitung aja sendiri, kira-kira hari ini saya sudah makan berapa kalori. Kalau memang Anda ingin menurunkan berat badan, ya harus defisit kalori, bukan menambah jam olahraga, tapi di defisit kalorinya, ya, itu ya. Nah, jadi sesuaikan dengan aktivitas fisik harian Anda. Nah, saya pernah melakukan IF, saya gemeter, kurang gula, karena memang saya aktif, selalu bergerak itu. Jadi beda dengan Anda yang mungkin profesinya IT, yang banyak di belakang layar komputer, yang banyak duduk, kurang jalan ya. Beda juga dengan Anda yang mungkin banyak di lapangan seperti marketing, itu beda dietnya. Jadi sesuaikan dengan aktivitas fisik Anda. Dan Anda boleh makan apapun yang Anda suka ketika Anda mengatur pola makan. Ya, saya bilang tadi secara sehat, secara happy. Tapi ya dibatasi baik jumlahnya dan terutama frekuensinya. Ya, yang seperti saya tadi, saya pun suka mie instan, tapi saya hanya membatasi maksimal sekali atau 2 kali sebulan. Itu, ya. Oke. Nah, kalau sudah mencoba beberapa diet, ternyata menyerah tapi tetap pengen langsing, slide ya sudahlah, bergaul ya sudah slide, ya udahlah ya. Ini cara yang paling cepat ya, bergaulah dengan orang-orang yang overweight bahkan obesitas ya. Kalau kita ingin terlihat lebih langsing ya. Oke. Sebagai penutup dari materi hari ini, slide ya. Ini mesti diingat sebelumnya. Oke. Okay. A moment on the lips, the lifetime on your hips. Ya, jadi mesti mindfulness ya kalau makan ya. Jadi makanan yang cuma sekian detik ya, nggak nyampe semenit di mulut ya, tapi bisa bertahun-tahun di pinggang, bisa bertahun-tahun di perut, bisa bertahun-tahun di lengan ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Lucy. Wah, terima kasih Dokter Suryana. Wah, ini langsung kita bisa tahu ya kira-kira tipe diet apa yang cocok buat kita. Nah, pastinya ketika kita diet pun, kita penting untuk memenuhi nutrisi harian kita. Kenapa? Karena agar kita nggak kekurangan nutrisi seperti yang disampaikan sama Dokter Suryana tadi. Nah, kita di HDI udah lengkap banget di mana kita tuh punya suplemen yang bisa mendukung juga proses diet kita jauh lebih sehat. Karena kenapa? Kalau kita diet pastinya butuh ya dok ya namanya nutrisi. Nah di sini kita udah ada namanya 4 Star dan Trimi. Mungkin rekan-rekan semua udah pernah lihat belum nih ya? Mungkin yang baru pertama kali nih ikut acara HDI. Udah pernah tahu belum ya? Karena memang produk kita nih sebenarnya udah banyak banget yang tahu ya. Tapi biasanya kurang mendalami manfaatnya apa ya. Kadang cuma tahu, oh ini viral nih, madu viral. Nah, tapi ternyata ini produk Forstar ini punya manfaat yang luar biasa. Yang pertama yaitu Clover Honey, di mana Clover Honey ini menjaga sistem pencernaan dan juga pernafasan. Jadi nih mungkin yang rekan-rekan yang punya ada sakit ma atau GERD, nah ini bisa cari solusi di mana Clover Honey ini bisa membantu langsung kerja dari pencernaan kita, dari sakit mah tadi sakit GERD. Nah di sini bisa kebantu banget. Kemudian juga sebagai sumber energi alami. Jadi mungkin yang biasa kita nih di awal-awal diet susah banget yang lepas namanya manis-manis ya, apalagi kayak boba, milk tea. Wah, ini kalau ke mall aja godaannya banyak banget. Setuju ya? Nah, di sini kita bisa ganti gula alami kita dengan Clover Honey. Mungkin kalau di jus ya, kita kalau misalnya jusnya kurang manis, nah ini kita jangan pakai gula, tapi bisa ganti dengan Clover Honey. Kemudian juga selain itu, Clover Honey juga bisa dipakai untuk menjaga kesehatan kulit wajah yang berjerawat. Selain itu kita punya juga namanya Bipropolis.
atau propelik ya. Nah, di sini rekan-rekan juga bisa untuk menjaga imunitas tubuh tentunya ya. Karena biasanya kalau diet mungkin kita kondisi imunnya ada yang kurang baik, nah atau kecapean. Nah, ini kita bisa menggunakan Bipropolis ataupun Propoelix karena membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Seperti yang Dokna tadi sharing juga ya, diet-diet ternyata ada untuk penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes tadi ya. Kemudian ada darah tinggi. Nah, di sini Propoelix ini juga membantu membongkar plak-plak di dalam darah. Sehingga kalau kita dengan menjaga lifestyle kita ya, diet kita sehat, konsumsi kita sehat, ditambah lagi suplemen, maka kita bisa mengatasi penyakit-penyakit tadi. Kemudian di sini kita juga punya Pollen Energy 520 dan juga Honeybee Pollen. Di mana kita tahu ya kalau misalnya kita juga aktif misalnya seperti yang Dokna bilang juga tadi ya kita banyak bergerak, banyak aktivitas, apalagi pemenuhan nutrisinya penting banget. Nah, di sini jangan lupa namanya Polenergy 520 dan juga Honeybee Pollen. Di mana ini merupakan multivitamin yang udah lengkap banget. Di mana kandungannya ada 12 asam amino dan vitamin-vitamin A, B, C, D sudah lengkap banget semua di dalam sini sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Apalagi kadang nih kita bingung ya, udah tercukupi belum nih nutrisi kita sehari-hari. Dengan kita konsumsi Polenergy 520, nah ini kita nggak perlu ragu lagi. Selain itu juga meningkatkan stamina, memperbaiki fungsi organ tubuh. Selain itu juga melancarkan sirkulasi darah. Sehingga ini udah lengkap banget dan di sini juga ada honeybee pollen. Di mana kalau honeybee pollen ini untuk anak-anak. Jadi yang udah mulai masuk masa empasi, orang tua kan kadang bingung nih, ah nutrisi anaknya udah terpenuhi belum ya? Nah, bisa dikasih honeybee pollen. Jadi untuk anak 6 bulan sampai 2 tahun bisa konsumsi. Kemudian selain itu kita juga punya produk yaitu Royal Jelly. Nah, di mana Royal Jelly ini untuk membantu meregenerasi sel-sel di dalam tubuh. Kemudian siapa yang mau di sini awet muda terus nih? Nggak cuma diet ya, tapi Royal Jelly juga bisa membantu kita punya kulit yang sehat, kulit yang kencang, dan di sini juga anti penuaan, serta memperbaiki sistem reproduksi. Kemudian meningkatkan kinerja sel dan juga saraf-saraf yang rusak. Jadi mungkin yang kalau diet nih tadi ya ada yang sharing juga ya rambutnya rontok. Nah, bisa penuhi dengan Royal Jelly dan juga pollen tadi. Kemudian yang mau menjaga nih untuk diet sehat. Di sini kita bisa melakukan diet-diet yang sesuai dengan kita tadi ya, kriteria kesehatan kita juga. Di sini kita bisa konsumsi Trimi 2. Di mana Trimi 2 ini wajib banget kita bawa kemana-mana. Kenapa? Kandungannya itu citosan rekan-rekan, di mana bisa mengikat langsung lemak ketika kita makan. Siapa yang di sini suka makannya gorengan nih, santan. Wah, ini makanan-makanan yang susah banget ditolak. Nah, tapi ini kita punya solusi yaitu dari Trimi 2, di mana Trimi 2 ini nanti kita bisa makan bersamaan dengan saat kita makan. Jadi misalnya nih kita lagi makan nih ya, makan bakso aja ya. Siapa yang di sini doyan bakso nih? Saya salah satunya penggemar bakso. Nah, di sini kita makan nih 2 suap, terus kita bisa konsumsi Trimi 2, kemudian dilanjutkan makan. Nah, di sini nanti Trimi 2 akan mengikat lemak-lemak yang nggak dibutuhkan tubuh dan dibuang melalui buang air besar nanti. Dan di sini kita juga meningkatkan jumlah lemak yang dibuang oleh tubuh hingga 7 kali lebih banyak daripada serat lain. Jadi ketika rekan-rekan ingin mencegah kolesterol, ini aman dikonsumsi. Dan untuk mengatasi kolesterol pun ini juga aman. Sehingga kita lebih ini ya, lebih lega ketika makan ya, nggak merasa berdosa-berdosa banget. Tapi tetap makannya dijaga nih teman-teman. Oke, nah mungkin kalau ada pertanyaan nih seputar produk nanti bisa ditanyakan juga ke Dokna ya, ke Dokter Suryana ya. Nanti bisa dituliskan di kolom chat. Nah ini Dokter Suryana udah bilang nih, rekan-rekan sabar ya nanti saya coba jawab langsung pertanyaannya. Ini udah banyak banget dok yang nanya nih. Nah kita ke pertanyaan pertama aja dok ya. Oke, Dok, ada influencer Indo yang bilang kalau diet keto bisa bantu siklus menstruasi, terutama buat yang PCOS. Apakah itu benar, Dok? Mungkin boleh dibantu dijawab nih, Dok. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi Kak Stella ya, kalau nggak salah yang nanya ya. Oke, saya jawab langsung ya. Eh, Seperti saya bahas tadi, setiap diet itu kan punya keuntungan, punya kelebihan dan punya kelemahan. Nah, salah satu diet keto itu kan prinsipnya mengkat ya,
asupan gula yang masuk, di mana gula ini didapat paling banyak dari karbohidrat. Ya, nah pada penderita PCOS itu biasanya mereka memiliki kondisi resistensi insulin. Makanya resistensi insulin apa? Insulinnya nggak peka untuk mengenali gula. Ya, jadi harusnya ada gula nih di dalam darah diambil sama insulin. Nah, jadi diet keto ini memperbaiki supaya insulinnya jadi sensitif, meningkatkan sensitivitas insulin. Karena pada penderita PCOS itu memang di kadar gulanya ada yang memang lebih dari normal. Ya, walaupun kita belum bisa bilang itu diabetes. Makanya ada dokter-dokter kandungan ya, terutama ahli endokrin itu memberikan obat gula untuk pasien PCOS yang sedang terapi ya. Tapi dosisnya bukan dosis seperti pada penderita DM. Karena memang untuk mengatasi kondisi resistensi insulin tadi ya. Jadi benar kata Kak Stella tadi, memang secara tidak langsung siklus menstruasi jadi membaik. Karena apa? Karena memang efek gula berlebih ini merusak sel, termasuk sel di ovarium, sel di rahim gitu ya. Jadi kalau kita mengurangi asupan gula ini, kita membantu regenerasi sel berjalan dengan lebih baik dan lebih pas waktunya itu. Dan memang harus setiap diet apapun ya itu harus menggunakan 4 star. Saya sejak nggak hanya sejak menjadi vegetarian sih ya, dari sebelumnya juga udah konsumsi 4 star. Cuma akhirnya uang yang saya pakai untuk beli A, B, C, makanan ini, itu, jajan ini, itu, saya alokasikan untuk membeli 4 star. Karena apa? 4 star saya harus double dari orang lain supaya saya tidak kekurangan gizi tadi, Kak Lucy. Ya, jadi royal jelly-nya jadi lebih banyak. Kalau orang lain pakai sendok royal jelly, kalau saya enggak. Saya pakai sendok teh yang di rumah yang lebih gede gitu ya. Kalau orang lain bukan sombong tidak, tapi memang saya mengenali tubuh saya sendiri gitu. Jadi kalau orang lain mungkin pakai propolis, saya pakai propolis plus itu ya. Jadi memang 4 star ini teramat sangat penting terlepas kita melakukan diet apapun. Karena 4 star ini melengkapi kekurangan nutrisi terutama mikro dalam tubuh kita ketika kita melakukan diet tertentu. Gitu Kak sih. Wah, ini cukup ini ya menjawab ya. Gimana Kak Stella? Udah terjawab banget ya. Makasih banyak loh dok. Nah ini kita juga pertanyaan selanjutnya nih. Ada yang diet keto sampai turun drastis banget dan rambutnya rontok nih dok. Ini kenapa ya? Ini dari Bu Livia nih dok. Ya, tadi kan sudah saya bahas ya, Kak Livia. Inilah kalau salah satu kelemahan diet, ya apapun itu kalau dilakukan secara keliru atau ekstrim, yaitu kekurangan nutrisi itu ya, terutama nutrisi mikro. Nah, kalau sampai rambut rontok itu berarti proteinnya yang kurang ya, karena protein ini berperan penting untuk regenerasi sel, untuk membangun sel ya. Jadi kalau rambutnya rontok, kukunya gampang patah, terus bibirnya mudah pecah-pecah, sariawan, ya sudah, berarti itu kekurangan vitamin dan mineral. Ada baiknya jika ingin serius melakukan diet itu ya harus berkonsultasi dengan yang ahlinya supaya tujuannya tercapai tapi tidak mendapatkan efek sampingnya gitu. Jadi bisa dipenuhi sama 4 star juga ya dok Nah ya. Iya, betul, sangat Betul, betul. oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Bu Angel. Dok, saya coba IF, kenapa rasa laparnya lebih sering ya? Nah, ini mungkin yang punya pengalaman yang sama ya. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Oke, saya ulang lagi, tadi ada kondisi binge eating ya, hunger. Jadi memang ketika kita berpuasa ya, kalau puasanya saudara-saudara umat muslim itu bukan lagi IF, tapi sudah dry fasting ya. Jadi sudah puasa IF yang paling atas kastanya ya. Nah, dalam kondisi puasa terutama lebih dari 16 lebih dari 12 jam ya, 14 jam, 16 jam. Kenapa kita jadi lebih lapar? Ya karena memang eh, keluar hormon
itu loh, neuropeptide Y, NPY. Itu sinyal yang diberikan oleh tubuh. Kalau tubuh kita tuh kekurangan karbohidrat, kekurangan gula, ya. Nah, kalau memang diet IF-nya tadi mungkin baru perdana langsung ngambil yang jendela panjang, ya pasti akan terjadi keadaan hunger seperti ini. Akhirnya apa? Pada saat jendela berbukanya, itu apa aja masuk. Padahal IF itu nggak boleh gitu. Jadi saat jendela makannya itu yang berbukanya itu kita kita itu makan sekian jam, bukan memasukkan apapun yang kita ingin. Es krim lah, dessert lah, milkshake lah, eh, cake lah, seperti itu. Enggak, ya. Tapi tetap makanan yang sehat, yang memang kita butuhkan. Needs tadi, bukan want, ya. Nah, satu tip untuk yang mau mencoba IF, ya, pada saat kita berbuka itu, perbanyaklah protein itu, ya. Protein itu nggak usah mahal, nggak usah harus membeli protein shake, itu nggak perlu, ya. Tahu tempe Indonesia itu kaya banget dengan makanan sumber protein loh. Tahu, tempe, putih telur, ikan, produk-produk bahari, ya. Ikan, udang pun boleh kalau memang Anda tidak memiliki masalah asam urat, ya. Udang boleh, susu pun boleh kalau memang Anda bukan seorang vegan, ya. Nah, dan perbanyaklah sayuran itu, atau buah berserat tinggi seperti nanas, pepaya, karena itu yang akan mengenyangkan lebih lama, ya. Jadi mengenyangkan lebih lama. Itu tips sih buat pelaku IF, ya. Dan kalau memang baru pertama melakukan IF, jangan ambil jendela puasanya yang panjang, ya. Jadi 2 minggu, 3 minggu, cobalah dari yang ringan dulu. Kan kita mau merubah habit, ya. Jadi habit itu diubah itu dari hal-hal yang mudah dulu, ya, sehingga kita happy melakukannya. Nanti nanti sinyal tubuh itu akan memberikan tubuh itu akan memberikan sinyal, oh, kamu sudah bisa loh jendela puasanya lebih panjang. Itu biasanya apa? Kalau biasanya 12 jam udah lapar, ini kok 12 jam belum terlalu lapar ya. Oh ya, berarti tubuhnya sudah mulai dalam tanda kutip cocok dengan diet ini. Gitu. Wah, ini mungkin saya juga mau nanya nih, Dok. Boleh, Dok ya? Ya, boleh. Soal IF. Nah, ini saya tuh pernah baca, Dok, di internet. Di mana kok kita itu IF, jendela makannya itu kan kita misalnya buka jam 12 malam, 12 pagi ya, 12 siang lah. Nah, Ya, itu ketika kita berolahraga pagi hari dengan kondisi perut kosong, itu katanya kinerja olahraga tuh lebih maksimal katanya, Dok. Apakah itu benar, Dok? iya. Sekalian menambah. Betul, betul Kak Lucy. Kita itu jangan takut kelaparan, ya. Tuhan itu menciptakan tubuh manusia itu begitu unik, ya. Bahkan bayi baru lahir aja itu membawa bekal 3 hari. Jadi bayi baru lahir kalau ibunya belum mengeluarkan ASI itu jangan cepet-cepet dikasih susu formula. Karena apa? Bayi baru lahir itu dia membawa cadangan energi sampai untuk 3 hari, ya. Nah, jadi jangan takut untuk berolahraga dalam kondisi kita masih berpuasa, ya. Jadi justru lebih optimal. Kenapa? Karena yang dipakai sebagai sumber energi nih Kak Lucy bukan apa yang kita makan barusan, tapi apa yang kita tabung sebelumnya yang sudah disimpan di sel. Jadi makanya pelaku IF yang berolahraga itu badannya lebih bagus, bentuk badannya lebih bagus, massa ototnya lebih cepat. Ini juga menjawab yang tadi, ya, ingin menurunkan berat badan tapi menambah massa otot, ya. Seperti Kak Adera, ya, Kak Deddy Kobusher, ya. Mereka kan pelaku IF tapi mereka juga melakukan olahraga angkat beban, ya, jadi lebih maksimal. Cuma saran saya, kalau pagi itu olahraganya jangan kardio yang terlalu panjang. Ya, misalnya nih lari sampai 1 jam, itu jangan, ya. Karena apa? Karena kondisi puasa yang lama, yang panjang ini kan sama seperti diet keto, mengeluarkan keton. Nanti setelah after olahraganya itu badannya pegel banget. Akhirnya besok-besok nggak mau olahraga. Yang disalahkan olahraganya itu loh, padahal melakukan IF-nya kurang pas itu. Jadi jangan takut, ya, itu.
Wah, cukup menjawab dok. Makasih banyak dok. Nah, ini ada lagi dok dari Marcelina. Kalau ada asam lambung tapi menghindari makan malam, gimana dok? Bakal kambuh nggak asam lambungnya? Mungkin Ya, boleh dikandung. oke. Kak Marcelina ini kan pasti punya jadwal harian, rutinitas harian ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kalau kita mau mengubah lifestyle kita, kita harus ngerti dulu rutinitas harian kita itu seperti apa, ya. Apakah kita bahkan harus mengerti di jam-jam mana kita lebih aktif dan di jam mana kita istirahat itu ya. Kalau memang rutinitas kita teratur, ya pasti kita udah ngerti lah kapan kita tidur, kapan kita makan pagi, siang, malam, ya. Nah, penderita MAH atau GERD itu tidak dilarang untuk melakukan diet. Bahkan pasien-pasien saya pribadi ya yang punya MAH, punya GERD itu mereka kalau umat Muslim ya terutama ya puasa Ramadan itu malah GERD mereka nggak kambuh, MAH mereka nggak kambuh, nggak ada keluhan, kadar gula darah mereka bagus malah terkontrol gitu, karena memang eh, pengaturan waktu makannya itu tepat ya. Jadi seperti yang di awal mitos tadi makan malam menambah berat badan atau tidak. Boleh atau tidak, boleh saja makan malam gitu loh. Kalau kita punya sakit mah ya memang harus makan malam. Cuma waktunya harus diatur. Kalau misal kita tidur jam 10, ya paling lambat 2 jam sebelum tidur itu udah nggak boleh masuk apa-apa lagi. Jadi kalau jam 10 tidur ya jam 8 kita boleh makan ringan. Tapi bukan roti ya yang beragi. Misalnya buah itu. Karena setelah 2 jam itu lambung sudah kosong ya, jadi tidak terlalu penuh. Nah, takutnya nanti kalau saya punya asam lambung nih, saya punya sakit mah, jadi saya harus makan sering sampai mendekati jam tidur pun saya makan. Jangan, nanti malah akan reflux balik lagi. Itu yang membuat eh, nyaman ya. Jadi kalau memang walau misalnya Anda melakukan diet tertentu, ya kalau memang udah waktunya makan malam ya silahkan makan malam. Kalaupun Kak Marcelina mau nyoba IF, monggo silahkan dicoba dulu jam-jam sekian asam lambung saya kambuh atau tidak. Kalau memang terlalu sering kambuh ya pilihlah diet yang lain. Itu yang lebih aman untuk lambung. Kan tadi harus menurunkan berat badan, harus cara sehat ya. Oke. Nah, ini mungkin menanggapi ini kan ada yang juga dok. Dok, saya pulang kerja sampai rumah jam 7. Anak makan malam jam 8, tidur jam 9 dok. Nah, ini tadi seperti yang dokna katakan ya, berarti kita ngatur jadwalnya dokna ya. Betul. Tadi pulang pertanyaannya yang jam 7 pulang kerja ya? Jam 7 sampai rumah. Jam 7 pulang sampai rumah, betul dokna. Oke. Anak makan malam. Nah, ini biasanya ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu ya nggak tega sama apa makanan yang tersisa seperti saya ya. Oke, mau nggak mau harus dimakan lah ya. Saya pun kayak gitu kok. Daripada saya dosa ya saya makan lah gitu kan. Berat badan paling cuma nambah sekian on lah. Tapi kan saya nggak dosa ya. Nanti nasinya nggak jadi nangis ya. Oke. eh Kalau memang anaknya anak Yuli ya, anak Kak Yuli makannya jam 8, loh, ini kan anak ya yang makan ya, bukan ibunya ya. Kalau memang ibunya terpaksa harus menghabiskan ya nggak apa-apa lah sedikit-sedikit. Tapi kalau bisa waktu di kantor itu Anda sudah makan sore itu ya sudah makan sore, dan kalau memang harus menghabiskan makanan anak yang anak kan biasanya karbohidrat ya nasi ya, nasi atau pasta, ya nggak masalah, nanti mungkin pas waktu di kantor sebelum pulang makanlah protein, makanlah sayur buah itu. Jadi kalaupun nanti makan jam 8 ya nggak masalah, kan tinggal ngabisin sisa-sisa, asal jangan sengaja makan satu piring ya, nanti jam 9 langsung tidur, nanti enak kembung bisa sampai muntah gitu ya. Nah, ini kalau untuk anaknya sendiri dok, apakah aman dok kalau misalnya makan mendekati jam tidur nih dok? Kira-kira. eh Kenapa ini anak umur berapa ya? Kok makannya jam 8 malam? Nah, mungkin Kak Yuli boleh nih Kak, kalau misalnya
ditambahin di kolom chat atau open mic juga boleh Kak, nggak apa-apa Boleh, kita boleh. kan santai. Nah, jadi bisa terjawab lebih maksimal ya dok ya biar tahu usianya 3 tahun. Oke. 3 tahun jam 8. Jam 8 baru makan jam 8. Wah, ini kayaknya saya nggak saya nggak ngerti loh ini kenapa ya, kondisi dapurnya kenapa ini seharusnya ini jam 6 anak-anak sudah makan ya. Apalagi usia 3 tahun ya, mungkin mungkin karena memang baru mau makan kalau dari mamahnya ya, mungkin kayak gitu. Nggak masalah sih kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan ya, asal tidak memberikan keluhan ya. Jadi jangan nanti makan, kalau misalnya makan jam 8 tidur jam 9, kok anak saya sering kembung, susah BAB, susah buang angin. Nah, itu berarti jam makannya harus digeser supaya lebih cepat ya. Nah, atau kalau memang tidak ada masalah ya asal jam 8 makan, terus dia habis makan ya nggak lari-larian. Itu ya, nggak lari-larian, melakukan aktivitas seperti biasa saja. Itu kan 1 jam, anak itu metabolismenya lebih cepat kok daripada orang dewasa. Ya, jadi ya nggak masalah jam 9 tidur, jam 8 itu kan dia pasti melakukan aktivitas bermain. Nah, di situ kan metabolisme tetap berjalan, malah berjalan aktif ya, karena masih ada aktivitas. Jadi nggak masalah selama tidak memberikan keluhan. Itu aja. Oke, makasih dok. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir nih dok. Dari Bu Puspa. Kalau malam sudah tidak makan, misal jam 8 atau jam 7 atau 8 malam, apakah trimingnya tetap diminum dok? Ya, oke. Kalau aturan dari Trimi ini kan 3 kali sehari 2 tablet ya, 2 sampai 4 tablet masih bisa ya dilakukan saat makan besar. Sebenarnya kalau memang kalori kita sudah defisit ya, Trimi itu nggak harus 3 kali sehari kok. Itu ya, dengan catatan defisit kalori loh ya. Ya, jadi misal nggak makan jam 7 sampai jam 8 malam tuh udah nggak makan. Tapi dari jam 7 sampai jam 6 sore nggak berhenti ngunyah. Nah, ya, jangan gitu ya. Kalau memang nggak makan ini, nggak makan tapi masih jajan, ya triminya diminum saat kita jajan. Terutama jajan yang berat ya, seperti donat. Donat itu berat juga walaupun enteng. Ya, donat enteng aja ditimbang, tapi itu sangat berat untuk tubuh ya. Kalorinya Donat, dok ya. ya, Kalorinya yang berat dok ya. iya, apalagi kerupuk. Nah, iya Kerupuk itu ringan benar-benar. banget, tapi itu makanan berat ya menurut saya ya, karena di situ ada tepung, ada minyak ya. Jadi kalau Kak Puspa ini memang sering jajan, ya tetap triminya diminum 3 kali sehari sesuai anjuran saat kita jajan. Gitu. Kalau memang kita sudah defisit kalori, artinya mungkin sehari cuma sekali makan nasi. Di luar jam makan nasi itu kita banyak makan buah, banyak sayur, ya triminya boleh kok 2 kali sehari saat kita makan yang memang konsumsi nasi tadi sama jajan tadi. Itu. Oke. Sudah terjawab ya Kak Puspa ya. Oke, siap. Wah, makasih banyak Dok Nah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kegalauan-kegalauan kita tadi nih. Udah terjawab semua ya. Rekan-rekannya sekarang udah bisa menjalani diet lebih sehat juga ya Dok Nah ya. Ya, ini mungkin ada satu lagi Kak Lucy ya. Ya, kasihan nanti kok saya dianaktirikan gitu ya. Dari Kak Lutfia ya. Oh iya iya Ketik, iya ini sorry ya boleh. kelewatan ya. Heeh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ketika defisit kalori lebih baik makan sebelum pergi gym atau sesudah gym ya. Apakah ada yang makanan yang harus dihindari? Nah ini boleh Dok. Oke. Tergantung Kak Lutfia. Kak Lutfia gymnya pagi atau sore? Itu ya. Kalau memang defisit kalori, kalau memang oke, kalau sore sebaiknya kita waktu gym itu, kita waktu berolahraga kita perlu perlu kalori ya, jangan salah ya. Nanti biar olahraganya efektif saya puasa nih 6 jam. Enggak ya, jangan salah ya. Kalau memang sebelum gym sore ya berarti seharusnya sih makan siang udah cukup Kak sebagai bekalnya untuk gym. Ya, misal Anda makan siang jam 12 ya, nanti Anda ngemil jam 2 jam 3. Nanti sore jam 5 boleh nge-gym ya. Itu udah banyak kalori yang masuk sebenarnya. Kalau Anda tidak punya sakit mah, makan siang aja udah cukup kok sebagai bekal untuk gymnya.
Ya, itu ya. Nah, nanti yang perlu diperhatikan sebenarnya sesudah gym. Ya, sesudah gymnya ini karena memang ada kalori yang terbakar, kan tubuh mengirim sinyal nih kalau kita kekurangan kalori. Nah, hati-hati ya, terutama yang gymnya over berlebihan ya. Biasanya kalau perdana tidak memakai PT gitu ya, biasanya semua alat dicoba, repetisinya berulang-ulang ya. Akhirnya ada kondisi hunger, kelaparan sesudah gym. Nah, ini hati-hati ini jebakan Batman ya. Jadi sesudah gym itu memang lapar, tapi prioritas makanan itu adalah protein. Ya, jadi perbanyak tempe, perbanyak tahu, telur, boleh protein shake yang memang aman ya untuk eh, melengkapi untuk apa double loading protein. Karena apa? Waktu kita olahraga itu sesungguhnya Kak Lucy ya, itu terjadi kerusakan, kerusakan sel otot. Jadi otot itu dalam tanda kutip rusak ya. Karena apa? Dibongkar untuk kayak renovasi rumah lah ya, untuk renovasi rumah. Jadi tadinya kecil rumahnya harus dibongkar dong supaya jadi rumah yang lebih besar seperti itu. Nah, itulah gunanya protein. Nah, kalau habis gym usahakan minum dulu yang banyak ya karena sinyal tubuh pun sering salah mempersepsikan sinyal. Dikiranya dikiranya lapar padahal sebenarnya haus. Itu. Jadi sesudah gym, kalau Anda sebelum gym Anda sudah makan cukup atau banyak, harusnya sesudah gym nggak begitu lapar. Kalau Anda lapar, Anda minum dulu, tes dulu 3 gelas kalau bisa. Ya, kalau setelah itu kenyang dalam beberapa jam, berarti Anda itu sebenarnya haus, bukan lapar. Tapi kalau setelah 2 jam kok Anda lapar, ya berarti Anda harus masuk nutrisi, ya, terutama protein, ya. Tambahkan sayur, buah untuk efek mengenyangkan lebih lama, gitu. Udah terjawab ya Kak Lutfi ya. Wah, ini benar-benar keren banget sih penjelasan pagi hari ini. Pastinya rekan-rekan semua pengen ya nanti ada sesi yang selanjutnya nih dok, pastinya dok. Kita Wah, tunggu ya. Semua boleh, setuju boleh. ya? Sesi selanjutnya boleh, boleh, boleh. Ah, iya, kita nanti bakal bahas. Tadi kan hari ini bahas diet ya dok. Ya mungkin kita bakal bahas olahraga lagi nih dok. Oh, Boleh ya dok ya? boleh. Kita tahu Kalau olahraga sebenarnya langsung yang nih. lebih cocok Dokter Grenda. Wah, Biar sebelum beliau testimoni, beliau olahraga dulu yang benar. kita makasih banyak dok untuk waktunya dan penjelasannya yang luar biasa nih dok. Oke, Terima buat kasih. rekan-rekan, terima kasih juga udah hadir di acara weight loss diet ini. Jadi nantikan juga ya sesi selanjutnya ya pastinya ya. Pasti pada penasaran nggak nih? Keren banget nggak sesi hari ini? Pastinya keren banget ya. Nah, selain itu kita juga punya event-event selanjutnya nih yang mungkin rekan-rekan juga bisa catat plot nih tanggalnya nih. Oh, sebelumnya nih kita juga ada promo ternyata. Wow. Karena kita event hari ini disupport langsung oleh HDI, maka HDI pun memberikan harga spesial buat rekan-rekan semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Wah, di sini kita ada Trimi nih. Di mana harga Trimi 3 botol cuma 400.000. Wah, ini dari 807.000 jadi cuma 400.000. Dan ini hanya 1.000 set ya rekan-rekan. Dan di sini kita juga ada Kids 3, vitamin anak untuk usia 2 tahun sampai 12 tahun. Ini beli 2 gratis 1. Jadi dengan harga 548.000 ya, langsung dapat potongan. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin penasaran lebih lanjut produknya, boleh di screen capture, boleh ditanyakan ke rekan yang mengundang ya. Nanti boleh ditanyakan detailnya nih, fungsinya apa aja, cara konsumsinya gimana, mau ordernya gimana, bisa ditanyakan ke rekan yang mengundang. Nah, di sini kita juga punya event-event lainnya nih. Siapa yang merasa event hari ini keren ya? Pastinya semua merasakan manfaat event yang luar biasa ya. Nah, di sini kita juga punya buat rekan-rekan yang tertarik untuk menjalankan bisnisnya. Di sini kita juga ada bisnisnya, di mana rekan-rekan bisa mengikuti langsung Enterprise Manager Club di Jakarta dengan syarat Enterprise Manager di hari Minggu 23 Juni 2024 pukul 12.00 WIB dengan investasi hanya 100.000 ya rekan-rekan, dan di sini kita bisa langsung mendapatkan Propo Elix 30 caps. Selain dapat ilmu, kita juga dapat produk gratis senilai 329.000. Wah, keren banget. Jadi yang di Jakarta nih boleh langsung merapat ya nanti ya. Oke, next.
Nah, ini kita juga belajar cara membuat konten. Wah, siapa di sini yang mau belajar nih cara membuat konten yang bagus? Bagaimana kita bisa konsisten? Nah, di sini kita datangkan tiga narasumber spesial yang sudah expert di bidang ini, yaitu ada Alex Santoso, Paulus Carolus, dan juga Christopher Abadi. Nah, di sini kita akan ada melalui Zoom di hari Kamis 27 Juni 2024 pukul 19.00. Jadi buat rekan-rekan yang hadir pagi hari ini bisa juga nanti langsung mengikuti ya karena di sini kita belajar cara membuat konten yang bagus, cara membranding diri kita. Di sini akan ada Zoom-nya. Oke. Next, nah ini tadi kita juga ada acara Warrior Training Camp di Jawa Tengah. Jadi buat rekan-rekan yang ada di Jawa Tengah nih, boleh langsung merapat ya di tanggal 20 sampai 21 Juli 2024. Di sini lokasinya nanti di Villa Blue Mansion di daerah Bandungan dengan investasi cuma 450.000 dan kabar baiknya nih rekan-rekan kita juga ada early bird di mana sampai tanggal 10 Juli hanya berbayar 350.000 dan ini juga limited seat ya rekan-rekan jadi pastikan rekan-rekan juga mendaftarkan diri untuk pengembangan diri untuk lebih baik lagi ya dalam menjalankan bisnis, dalam bersosialisasi, pastinya Warrior Training Camp ini akan mengubah kita menjadi pribadi yang baru. Dan selain kita dapat pengembangan diri, kita juga dapat free produk yaitu Royal Jelly. Di mana Royal Jelly sendiri ini nilainya 460.000 ya rekan-rekan. Jadi kita ikutan training, tapi ini cuma seharga bahkan gratis ya, bukan bayar ini. Bahkan gratis karena dapat free produk senilai 460.000. Nah, kemudian kita juga ada event selanjutnya. Oh, udah habis ya. Nah, jadi buat rekan-rekan semua yang mau ikutan event-event terdekat juga bisa tanyakan ke orang yang mengundang. Oke, acara seminar pagi hari ini kita akhiri dan saya mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Semua kesalahan saya, tapi bila ada yang baik, semua kemurahan yang di atas. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi. Sehat selalu. Terima kasih Kak Terima Lucy, kasih, terima kasih Dotnya. rekan-rekan semua.